Jadi ada bulan-bulan tertentu yang kita bisa tirakat di situ, mentirakati pengantin-pengantin kita sepanjang tahun. Itu salah satunya di bulan Suro. Saya, Mbak Ayu, dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang pernikahan adat Jawa, yang mostly memang kami expert di dalam itu. Pelestari budaya. Sebagai pelestari budaya itu memang kami ditugaskan untuk menjadi sebuah penjaga tradisi adat istiadat yang sudah ada. Maka kami harus bisa menyampaikan komunikasi secara baik dengan calon klien, dengan keluarga, bagaimana bisa melaksanakan rangkaian upacara adat yang benar ketika sebuah pernikahan itu ingin mengusung konsep adat Jawa. Halo, selamat sore. Senang sekali hari ini saya itu Marketing Communication di Atria Hotel Malang ngadain perdana podcast bersama Atria Hotel Malang. Saya nggak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Sulis. Boleh kenalan dulu Kak Sulis? Selamat sore Sobat Atria, perkenalkan saya Sulis. Jabatan saya sekarang adalah pangkat Sales Manager. Di sini anak buahnya Mas Seto sih. Saya selain Mbak Sulis, saya juga ditemani oleh pakar-pakar di bidang pakem Jawa nih. Untuk lebih kenal langsung, boleh kenalan lagi Kak? Halo, nama saya Ipin. Saya Master of Ceremony, but I'm expert in Japanese ceremony. Oke, di sebelahnya ada kakak cantik juga nih, Kak Sulis. Silakan Mbak Yunita. Jadi halo, selamat apa ini? Sore. Selamat sore. Saya Ayunita, makeup artist, juga foundernya Dear Bright on Air. Wow. Ini orang-orang keren semua, bestie-bestie saya Oke, semua. kita hari ini kumpul pertama kali banget. Ini perdana spesial Ini dong. perdana? Betul, spesial. Boleh tepuk tangannya dong. Oke. Tadi kan kita potong tumpeng di depan kan? Oh iya, lupa. Oke. Jadi beneran spesial banget hari ini perdana. Kita nginvite Kak Ipin sama Kak Ayunita untuk sedikit ngobrolin tentang apa sih yang lagi hype sekarang tentang pernikahan Jawa yang mungkin para Gen Z atau termasuk saya dan Kak Sulis yang belum paham nih tentang pernikahan Jawa seperti apa. Kalau boleh tahu nih, apa sih gambaran umum tentang pernikahan Jawa? Mungkin Kak Ipin dulu atau Kak Ayunita dulu mungkin? Kak Ipin, silakan. Aku dulu ya? Boleh. Oke, thank you. Jadi kalau gambaran terkait dengan pernikahan adat Jawa itu sebenarnya garis besar pernikahan adat Jawa adalah sebuah daur hidup yang tidak terpisahkan. Jadi pernikahan itu menjadi salah satu lantaran untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga, tapi dengan dilandasi prosesi upacara adat yang tidak terpisahkan, di mana di dalamnya ada makna filosofi yang besar di sana gitu. Jadi setiap rangkaian itu ada artinya ya Kak Ipin Betul, ya? betul. Oke. Betul sekali. Selain rangkaiannya ini atau ada pakem-pakem khusus nggak sih terkait pernikahan Jawa ini Kak? Kalau pakem khusus pasti. Sambil minum boleh Kak Sulis ya? Kesel kopi gini, tidak enak soalnya. Oke. Jadi kalau pakem khusus itu memang pasti ada. Pakem-pakem yang memang sudah tertulis dan menjadi sebuah aturan-aturan itu ada. Tapi ternyata untuk di masyarakat sendiri itu kadang pakem ini tidak dilaksanakan secara penuh. Ada beberapa pilihan-pilihan opsi-opsi tertentu yang itu bisa dilaksanakan atau tidak. Salah satunya misalkan pengen pernikahan adat Jawa, boleh mengambil nuansanya saja boleh. Tanpa harus tidak tradisinya ya. Mengambil upacara adatnya boleh. Misalkan untuk kemasan acaranya menggunakan adat Jawa, itu boleh. Tapi selain itu juga ada beberapa masyarakat yang memang memilih untuk ingin melestarikan, kemudian ingin memberikan satu edukasi kepada anak dan tetangga, mungkin para tamunya terkait dengan adat istiadat Jawa. Dan juga kadang-kadang filosofinya biar lebih ini loh, karena setiap step itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada doa di balik itu, kayak gitu ya. Dan sekali lagi itu menjadi tugas saya, tugas Mbak Ayu dan teman-teman semuanya di vendor ini untuk mengedukasi. Karena setiap kali acara Mbak Ayu, kita kan nggak mungkin ya sambil ngomongin bahwasanya Ibu ini maknanya seperti ini. Ketika upacara berlangsung seperti itu, dan pastinya orang pertama yang sering menjadi bahan konsultasi adalah vendor. Iya, vendor, betul. Karena sebenarnya kadang klien atau pengantin sendiri itu ingin ini masih pingin pernikahanku nanti ada Jawa, tapi mereka datang dengan tanpa gambaran apapun, kosong, jadi tanpa pengetahuan apapun tentang adat Jawa itu sendiri. Dan menurutku itu memang sudah tugas kita ya, tugas vendor
untuk mengedukasi, memberitahu bahwa pernikahan adat Jawa itu seperti ini, seperti ini. Karena banyak sekali filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya, banyak. Ya seperti yang Mbak Sulis tadi bicarakan bahwa banyak doa-doa baik di situ, seperti itu. Oke, kalau rangkaiannya sendiri akan seperti apa nih kalau pernikahan Jawa? Mungkin satu, Yang simple. ya Kadang-kadang betul. nggak yang terlalu gimana, Betul. pokoknya dekornya Jawaan ya kayak biasanya kita ya, yang tidak yang standar gitu gimana sih biasanya? Misalkan ini kita bicara lebih simpel lagi. Iya. Betul. Misalkan ada klien atau mungkin customer yang hanya punya waktu 1 hari hanya untuk melaksanakan pernikahan adat Jawa. Jadi pagi hari bisa akad atau pemberkatan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi temu atau panggih, ditutup dengan rangkaian resepsi. Itu untuk as simple as that, seperti itu. Tapi kalau ingin yang 2 hari atau extend ya Mbak Ayu, itu bisa dimulai dari siraman dulu. Kemudian setelah siraman malam harinya ada malam Bidadari. baru besoknya disambung dengan rangkaian acara intinya. Oke, berarti sebenarnya secara umum kita butuh waktu minimal 2 hari ketika kita ngambil paket yang sangat lengkap Beneran, itu yang kan. beneran ya. Oh 2 hari, kemudian 2 hari. bisa 2 hari. lebih sederhanakan di 1 hari gitu Iya. ya. Itu yang biasa terjadi di kita Mas Eto. Jadi kayak cuman akad, terus temunya yang ada kayak injek telur, kayak gitu-gitu ya, kacar kucur, itu termasuk di dalamnya. Iya. Oke. Apa sih yang boleh skip mungkin ya istilahnya ya? Yang tidak boleh skip itu apa aja sih Kak mungkin? Sebenarnya perkara adat ini agak pembahasan yang rumit dan sensitif Iya, ya. Karena sensitif itu sekali, tergantung itu tergantung dengan kepercayaan masing-masing klien juga. Ada klien yang memang yang penting panggih, yang penting temu manten. Oke. Ada juga yang memang menginginkan peruntutan acara adat secara lengkap, dimulai dari siraman, pasang dimulai BTP, kayak pasang gitu-gitu ya. BTP dan sebagainya, cetek Cetek benih, adang sepisan. adang sepisan. Itu panjang sekali, dan memang kalau misalnya dilakukan acara-acara atau step-stepnya itu memang ada makna tersendiri seperti itu. Malah jauh hari sebelum itu ada yang namanya wilujengan swana luhur. Apa tuh? Apa itu? Jadi Apa kan tuh? kita punya leluhur yang sudah meninggalkan kita Mendahului. terlebih dahulu ya, mendahului Oke. kita. Dan itu memang kita diwajibkan untuk sowan ke makam-makam beliau, memang untuk nyekar dulu. Entah itu biasanya seminggu sebelum rangkaian acara pernikahan, intinya berkirim doa, kemudian untuk memohon tambah doa dan restu, Minta izin juga izin, seperti itu. kayak Iya. gitu ya. Untuk kedua calon pengantin ya Kak ya? Atau Kedua calon mempelai. Oke. Seperti itu. Oh ternyata banyak ya Mas. Untuk Iya, lancarnya acara Betul. seperti itu. Karena ya dalam dunia Jawa itu kita mempercayai bahwasanya ada jasmani dan rohani. Ada 2 hal yang harus dirawat. Misalkan dalam siraman itu secara hakikat, secara fisik memang untuk membersihkan diri. Tapi secara batin yang dibersihkan adalah secara rohaninya, pribadinya, kemudian juga merawat 4 hal. Kakang kawah, adiari-ari, getih pusar. Ayo coba Silakan. apa itu? Kawan hari-hari ketip pusar. Nah, itu sebenarnya jawaban ini adalah yang sudah pernah dilalui oleh kedua wanita yang ada depan kita. Jadi ketika melakukan sebuah prosesi kelahiran, itu pasti yang muncul dulu apa? Air ketuban. Air ketuban. Nah, itu disebut dengan kakang kawah. Iya. Jadi kakang kawah air ketuban itu menjadi sebuah pertanda terlebih dahulu bahwasanya si calon bayi ini sudah mau lahir itu. Itu pertandaannya seperti itu. Adi ari-ari. Sebelum keluar adi ari-ari ini adalah ari-ari. Iya. Nah, itu adalah salah satu bagian dari saudara. Jadi ada sedulur papat itu tadi. Sedulur papat limo panjang. Nah, sedulur papat limo panjar. Kemudian getih atau darah yang meliputi tubuh kita ketika dilahirkan. Pusar itu sendiri adalah yang sudah, ya jelas ya kalau pusar ya pusar. Kemudian yang kelima apa? Diri kita. Nah, 4 saudara ini yang tidak tampak itu harus kita rawat. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau ngomong ilmu Jawa ini lebih jauh lagi sebenarnya. Berarti kalau kepanjangan kita yang gantiin mereka Nah, kayak betul. Apalagi seorang makeup artis seperti Mbak Ayunita ini memang sedikit banyak dituntut untuk mempelajari hal itu. Iya, kalau diminta sembogo, tahu nggak sembogo Iya, yang? yang ini aku mau tanya Nah, sih. Itu coba Mbak Yunita ditanyakan. juga melakukan itu. Sebentar, biar sebenarnya nggak kalau miskom, ini misalnya semboko ini apa nih? Jadi Nah, pernah lihat nggak sih orang yang makeup terus kayak Mbak Yunita misalkan ngerokok, mohon maaf, ya. tiup. Oke, paham. Pernah lihat. jadi sembogo itu tujuannya sebenarnya adalah pecah pamor.
Itu untuk membuka aura pengantin. Pamor lagi Ya. dia. Membuka aura Baca pansos itu, Kak pengantin Sulis. Iya. sehingga ketika selesai di make up terus auranya dibuka ketika diharapkan ketika keluar menjadi pengantin itu terlihat sangat Berbeda. berbeda. Oke, pecah Auranya pecah terbuka, aura. seperti Berarti itu bukan dari make up-nya ya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa perantara sembogo itu, ada yang melalui asap rokok, Mm-mm. ada juga yang melalui parfum. Betul. Oh Gitu. gitu, parfumnya berarti disemprotin gitu. Ya. Oke. Dan itu sudah di doa-doa. Khusus untuk wedding ya, maksudnya kalau Mbak Suli Bisa, ini bisa, pengen Mas pecah Eto, aura, ya. Biar Tolong kemarin dong. pimpinan pecah Itu nggak aura bisa gitu tuh. ya. nggak Jadi bisa. kalau sama Mbak Ayu ini sebelum make up itu diawali pasti dengan berdoa dalam Oke. keadaan Iya. tubuh yang sudah suci. secara puasa nggak lahir. gitu tuh? Loh, Ada. Mbak Ayu Puasa mesti nggak sih? puasa 40 hari sebelum make up ya. 40 hari. Sebenarnya apa ya? Puasa di sini itu bukan besok kita handle pengantin hari ini puasa, enggak. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang kita bisa tirakat di situ, Oh, mentirakati oke. pengantin-pengantin kita sepanjang tahun. Itu salah satunya di bulan Suro. Itu Mentirakati semua pengantin semua pengantin atau hanya sepanjang calon tahun. yang akan dikerjakan Semua calon Oke. pengantin sepanjang tahun. Yang udah booking tentunya, makanya Iya. booking jauh-jauh Oh, hari. booking dulu ya, booking sama dulu. Ternyata effortnya tidak hanya akan wedding, tapi selama setahun juga ada effortnya ya. Iya. Oke, tirakatnya 1 tahun selama hampir semuanya ya. Jadi begini, kita ulangi lagi ya, maksudnya yang kita melakukan puasa itu bukan besok ada pengantin hari ini kita Oke. puasa, ya kan? Kurus Betul, nanti kita betul. kalau Iya, kayak gitu ya kurus. nggak sih? Kerja nggak fokus, Iya. pegang brush gitu. Iya, enggak. Kue ternyata, Tapi ayo, Kak. ada bulan-bulan tertentu Oke. yang kita tirakat atau puasa di situ untuk kelancaran pengantin-pengantin sepanjang Yang tahun. di-handle oleh Oh, ibu. Oke. Salah satunya itu di bulan Suro. Bulan Suro. Seperti itu. Nah, mungkin Sobat Atria ini yang zaman anak Gen Z nih belum tahu nih bulan Suro ini kapan nih. Biar lebih detail nih Sobat Gen Z biar lebih paham nih. Mungkin istilah-istilah Jawa kita juga bingung nih Kak. Jadi mungkin mungkin dipersimpel untuk anak Jawa biar kita lebih tahu nih tentang budaya Jawa atau seperti apa mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bulan Suro tadi ya, bagaimana menandai kapan kita masuk ke bulan Suro? Bulan Suro itu selalu ditandai ketika ada satu dari kalender Masehi itu yang di sana ada libur tahun baru Islam. Oh, Itu sudah masuk oke. ke bulan Suro. Memang kenapa kok yang dipilih selalu bulan Suro? Kenapa nggak memilih sekalian aja sama bulan Ramadan gitu ya? Sekalian saja dengan bulan yang lain gitu. Kenapa bulan Suro? Karena di bulan Suro memang adalah bulan untuk lebih mawas diri dan bisa merefleksikan diri. Seperti itu. Kalau di keraton ada yang namanya kirap malam 1 Suro. Oke. Itu yang rebutan itu ya? Rebutan apa tuh? Rebutan apa? Yang gunungan-gunungan itu Oh bukan, bukan lagi. Tahu kebubule? Kerbau yang warnanya putih tahu. itu diarak dari dalam keraton Solo untuk keliling di sepanjang benteng keraton Solo. Oke. Itu adalah salah satunya di sana dengan membawa beberapa benda-benda pusaka. Malam tertentu. 1 Suronya Iya, Malam malam 1 satu Suro. Suro. Gitu. Aku saya reading kalau ngomongin malam 1 Nggak Suro. ada apa-apa kan di situ ya Iya. Mas Kalau Ipin ya? kalau apa namanya kepercayaan Jawa, ini Jawa semua kan ya. Betul. Kalau kepercayaan Jawa memang di bulan Suro itu memang salah satu bulan yang dianggap ini ya, dianggap apa namanya Syarat makna begitu? Syarat makna, menghilangkan kemistisan ya, maksudnya kita menghilangkan Iya. kemistisan. Soalnya kita udah mistis Mbak. Jadi Udah bulan selalu. Suro ini bulan yang syarat makna. Makanya Oke. di situ dianjurkan untuk tirakat, mawas diri, merefleksi diri. Bulan untuk kita sepanjang tahun ini sudah melakukan apa Ngapain aja aja. Iya. dan apa yang harus kita lakukan untuk tahun berikutnya agar lebih baik. Ini ya seperti malam itu. refleksi diri. Malam gitu refleksi ya. dan menyiapkan resolusi-resolusi Oh di gitu. tahun-tahun Bukan berikutnya. tahun baru. Bukan tahun Bukan baru tahun ya. baru Tahun sebenarnya baru. kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa itu resolusinya menyiapkan resolusinya di bulan Suro. Oke, jadi Nah. di bulan Suro itu nggak ada wedding ya Kak ya? Kalau ada pun juga nggak masalah Oke. gitu. Tapi kalau memang kita mengusahakan di bulan Suro itu untuk lebih banyak mawas diri dan merefleksikan diri, karena sesungguhnya sepanjang bulan Suro itu banyak kejadian-kejadian yang tidak baik yang kalau dalam Betul. agama Islam ya itu ya yang pernah terjadi oleh para nabi-nabi kita. Misalkan Oke.
banjir besar yang melanda bumi itu di zaman Nabi Nuh itu jatuhnya pada bulan Suro. Oh gitu. Seperti itu. Kemudian ada nabi yang dimakan ikan paus selama 40 hari Ayo, itu. Nabi siapa? Nah, Nabi ayo, siapa? Nabi siapa itu? Nggak tahu. Nah, itu juga Yunus. terjadi, Nabi Yunus itu Iya, terjadi di dia bulan Suro. pintar. Salah Wow. satunya itu. Memang puasa, kemudian ilmu-ilmu yang lain itu adalah salah satu lantaran untuk memunculkan sebuah tumbal. Oh gitu. Karena kita ngomongin tumbal itu bukan kepala manusia, kepala hewan dan lain sebagainya, enggak. Tapi tumbal itu kalau dalam masyarakat adat Jawa yang masih pakem, tumbal itu dimaknai sebagai salah satu lantaran untuk memberikan rerajahan, kemudian doa-doa yang baik yang bisa disisipkan kepada kedua mempelai ini. Salah Oke. satunya tumbal yang bisa disaksikan secara jelas adalah melalui batik. Motif batik yang seperti yang ini ya, baju dari Dear Bride ini. Ini motif batiknya apa, Mbak Ayu? Yang hari Ini namanya Sidomukti. Nah, Sidomukti ini sebenarnya bisa menjadi tumbal yang baik untuk pengantin. Oke, saya baru bingung sekali nih kalau istilah tumbal disampaikan oleh Kak Ipin sama pemahaman kita sebagai Iya, karena Gen Z mungkin ini ya, kalau Iya. misalnya orang awam, tumbal itu kan sesuatu Negatif yang ya. menyakitkan Negatif. gitu Betul. kan. Wah meninggal nih gitu Ya. pasti. Ternyata barusan filosofinya tumbal itu beda makna lagi ya Kak? Beda. Tumbal bisa beda beda. makna lagi, Oke. seperti itu. Kalau misalkan kita melihat tumbal yang terlihat, kalau misalkan teman-teman bisa belajar adalah salah satu ada di busana Bedoyo Ketawang. Bedoyo adalah salah satu tarian istimewa yang dimiliki keraton di sana. Di dalam busananya terdiri yang terlukiskan di sana menjadi gambaran tumbal-tumbal seperti itu. Tumbal adalah pengharapan yang baik agar yang menari baik, si pemakai busana baik, dan yang melihat atau menonton itu juga merasakan kebaikannya. Oke. Pengantinnya juga seperti itu. Iya. Setiap motif batik, kalau kita ngomongin motif batik itu tidak ada motif batik yang menuju keburukan. Iya, Betul. tidak ada yang menuju keburukan. Semuanya tuh doa-doa baik. Doa-doa baik. Semuanya doa-doa baik. Oh. Cuman memang digunakan atau dipakai di waktu yang tepat. Betul. Seperti itu. Salah satunya kalau untuk pengantin memang lebih disarankan untuk menggunakan motif dengan batik Sidomukti. Ada yang lain nggak misalkan, aduh Sidomukti kok banyak yang pakai ya? Ada, Gitu. Ada. nggak? ada. Nah, apa tuh? Jadi ada Sidomukti, ada Sido Asih, ada Sido Kembang. Tapi apa ya, yang paling kan masing-masing sido-sidoan ini juga mengandung doa-doa baik kan, tapi yang paling paling cocok, maknanya paling sesuai untuk pengantin ya Sidomukti itu tadi. Sidomukti itu tadi. Nah, dalam perkembangannya di masa kini, apalagi yang sedang ramai sekarang Mbak Ayu ya, ada yang perias-perias atau mungkin teman-teman penyedia layanan jasa di bidang attire atau mungkin juga MUA yang menyiapkan batik itu memang mereka dasarnya adalah Sidomukti. Tapi ada diselipkan motif yang itu bukan menjadi motif yang sesungguhnya dari Sidomukti. Ada merak ngibingnya di bawah. Nah, itu itu nggak sebenarnya apa-apa. itu Nggak nggak boleh, boleh. gitu ya. Nah, dua orang loh ini langsung nggak iya, boleh boleh. gitu bareng. Konsisten ini. Iya, harus Itu ya konsisten. itu, gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara pakem tadi ya, pakem itu adalah sesuatu hal yang terbatas yang sudah ada garisnya. Iya. Kita nggak boleh lebih ke kanan, lebih ke kiri. Oke. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah memahami hal itu, maka itu yang harus kita jaga. Seperti tadi Sidomukti dengan bawahnya ada gambar Merak ngibingnya. burung merak ngibingnya, itu tidak bisa digunakan oleh pengantin adat Jawa. Betul. Sebenarnya itu boleh digunakan, tapi untuk pengantin dengan adat Sunda. Oh gitu. Oke. Gitu. Oh, beda ya. Beda. Beda. Meskipun dalam satu motif atasnya ini sama, tapi di bawahnya ada merak ngibingnya, itu tidak bisa sebenarnya dipakai untuk pengantin adat Jawa. Nanti Google Ya, coba merak Google. ngibing. Oke. Nah, kita belum tahu nih apakah Sidomukti itu identik dengan flora atau fauna. Nanti boleh dibantu jelasin sekalian nih dengan dress code atasnya nih. Saya sebutnya apa nih? Baju atau pakem atau apa nih bagian atasnya mungkin secara detail agar teman-teman nih juga paham nih. Oh, kalau batiknya Filosofinya apa, gitu ya. Filosofinya batiknya nih bawah Sidomukti. Ini ukirannya adalah ukiran yang kita nggak paham nih. Nanti akan dibantu dijelaskan oleh Kak Ayunita. Mungkin Kak Ayunita begitu? Iya. Oke. Siapa dulu nih? Boleh, Iya. boleh. Atau mau ke depan atau gimana nih? Mbak Ayu aja boleh. Silakan, Ayo, silakan. ayo. Jadi Monggo. kalau kita sorry ya, harus berdiri ya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat ini busana yang ada di sini, ini adalah busana sepasang pengantin yang sering digunakan oleh pengantin Solo Putri. Seperti itu. Jadi pengantin di Solo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah paes, betul ya Mbak Anita, Solo basahan. Solo Oke. basahan berpaes itu tadi, paes hijau. Kemudian yang kedua adalah Solo Putri. Jadi antara
solo basahan dan solo putri hanya itu pilihannya. Tapi kemudian berkembang, ada solo putri berhijab, boleh seperti itu. Kemudian dari solo basahan masih dikembangkan lagi yang dibedakan dari busananya. Oke. Dari solo putri ini memang ini menjadi sebuah pilihan yang paling sering dari pengantin yang tidak ingin menggunakan dodotan. Oke, Nah, dodotan tuh yang seperti ini itu. ya. Iya, Kayak yang terbuka Kemben, ya. iya. Oke. Yang Seperti terbuka. itu. Karena Ini seperti nah, ini. seperti Oh, itu. ini. Karena itu ada Seperti mbaknya ini. identiknya dengan solo basahan. Oke. Maka ini menggunakan solo putri dengan bahan bluedru ini bluedrunya Mahal ya, mahal bluedrunya. Khusus loh dibikinin kemarin. Iya. Premium loh, premium. Premium Loki gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah looknya seperti ini kita lihat, dan ini adalah menggunakan sikepan alit namanya. Apa itu Jadi, Kak? Ini tetap sebutannya adalah beskap, Oke. tapi dengan nama yang lebih spesifik lagi sikepan alit. Oke. Seperti itu. Oke. Dan sikepan alit ini memang biasanya digunakan oleh Tumenggung sampai pangeran ke atas. Oh, Oke, gitu. sikapan alit itu maksudnya bajunya gitu ya Kak Iya. ya? Betul, bajunya namanya sikepan alit karena sesungguhnya dari baju itu sendiri itu bisa menjadi sebuah penanda status. Oke. Status seseorang seperti itu. Misalkan status lagi bisa ditandai seperti ini. Semakin lebar bordirannya ini, semakin Oke. melebar bordirannya, maka status dia semakin tinggi derajatnya. Seperti itu. Oke. Hanya bisa perbandingan itu hanya bisa dilihat dari busana. Oke. Sudah langsung strata seseorang sudah Enggak. terkotak-kotak. Wah, ini darah biru Nah, gitu ya. makanya Oke. seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin batik tadi ya, batiknya sudah jelas ini menggunakan motif Sidomukti. 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 Jadi nggak asal ngawur nih batiknya, bukan yang penting bagus, yang penting cocok, yang penting kelihatan cakep, mewah, enggak seperti Enggak itu. gitu. Kesalahan yang paling sering nih Mbak Ayu ya, terkait dengan wiru. Oke. Nah, Lipatan ngomongin gitu ya. lipatan. Lipatan. Ini Secara bener nih, ini bener ya, ini bener kalau ini ya. bener Oh, dong, bener. pasti. Takut Ini banget ya kalau ada Mas Ipin, terus dikoreksi ternyata itu gitu yang ya. salah. Nah, ya kan? wiru itu kan ada pucuk atau pojok dari sebuah kain itu tadi. Oke. Ujung kainnya itu Oke, kadang pinggiran. itu. Nah, pinggiran kainnya, ujung kain itu kalau ini diprodo atau di glitter emas, biasanya pucuk pinggiran kainnya juga akan mengikuti di prodo atau di glitter. Kalau saya buka lipatannya, nah ini. Oke. Ini kan pasti ada ya di sini ya. Iya, Itu ya. pinggiran kainnya. Kadang ada orang yang ingin kelihatan mewah, maka untuk pengantin solo ini akan diperlihatkan. Oke. Tambah salah ya Salah, kan. sebenarnya Tambah itu salah. adalah untuk ada Yogyakarta. Cacat. Oke. Gitu. Jangan kemudian kita mengorbankan sebuah keinginan ego kita untuk memperlihatkan sebuah busana agar terlihat lebih mahal, lebih mewah. Tapi ternyata Kita salah. menyalahi adat. Seperti itu. Oke. Mas Ipin, biasanya kan nggak hanya hitam nih warnanya. Ada yang kadang kita lihat merah, Ada. ada hijau. Itu Apa oke nih? atau sesuai pakem atau gimana? Kalau memang dari zaman dulu gitu ya sampai dengan sekarang, warna busana di dalam keraton untuk pengantin memang identik dengan warna hitam. Hitam itu lambang warna dari sebuah kondisi hati yang menep, teduh, sederhana. Kemudian apa yang kita cari setelah kehidupan kalau tidak kematian. Maka Oke. itu yang selalu ingin diingatkan kepada pengantin, meskipun kalian saat ini berada di puncak asmara, puncak kehidupan, tapi pada akhirnya nanti perjalanan kalian hanya akan bertemu dengan Sang Kuasa. Oke, Seperti itu yang sempat jadi pertanyaan ketika kita kenapa sih wedding acara yang pesta bahagia kok bajunya hitam? Nah, Ternyata gitu ada loh. filosofi. Ternyata Ada ada filosofinya. artinya loh ya. Betul. Jadi bukan bukan wedding itu harus yang menyala hijau, merah, warna-warni yang lain. Ternyata hitam juga ada filosofinya, teman-teman. Oke, Betul. menarik sekali. Kalau motif batiknya ada apa ya? Motif Filosofinya itu khusus tadi ya. atau gimana nih, Kak? Atau ya memang bentuknya bunga gini, atau ada bunga yang lain, atau bagaimana nih, Kak? Nah, ini sepertinya yang bisa jawab adalah di expert Ayunita. Oke, boleh deh Itu. nih. Apa itu? Motif bunganya, Boleh bordirnya. nggak Bordirnya. kalau aku Iya. ganti motifnya kijang gitu boleh nggak? Gitu. Nah, sebenarnya ini apa namanya? Motif kita bilangnya bukan bordir ya Mas Ipin, tak koreksi. Ini adalah sulam benang emas atau benang Sulam. emas. Oke. Ya, dia itu dibuatnya itu di sulam, Oke. Disulam. Jadi memang handmade gitu ya, Kak? ya? handmade. Iya. Oh, Oke. Handmade. Jadi tidak ada mesin, jadi Tangan memang semua. handmade. Itulah kenapa premium ya Mas Iya, Ipin. betul. Ya, dan untuk motifnya sendiri sebenarnya bentuk
bentuk dari bunga-bunganya itu bisa beda. Ada motif lainnya. Cuman memang secara garis besar dia sulur bunga-bunga seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya motifnya sendiri ini adalah Bludru Solo Putri. Oke. Beda dengan Jogja. Dia punya Oke. ini sendiri, punya Punya Motif. Ada kamera? Iya. Ya. Terlalu asing nih melihat ini. Iya. Jadi begini, bordirnya sendiri, bukan bordir, ininya sendiri. Ini adalah motif Solo Solo Putri. Putri. Ya, coraknya itu corak Solo Putri. Kalau semisal pengantinnya mau mengenakan riasan Jogja, Paesnya Putri, Jogja Paes Putri. Ageng, itu ada sendiri. Oh, Jadi oke. jangan dicampur kebolak-balik, adukkan. jangan dicampur adukkan. Nggak bisa ya Mas Ipin. Nggak bisa. Baju Solo hiasan Jogja gitu. Jangan. Sebenarnya sama. Bentuk busana untuk Solo Putri dan Jogja Putri itu cuttingannya sama seperti ini semuanya. Cuman yang membedakan adalah isian dari, kalau saya sebut ini adalah gim benang emas, Iya. kalau dalam bahasa Jawa itu bludiran. Oh. Bludirannya itu akan berbeda. Kalau untuk Jogja Putri akan lebih penuh. Di sini ada motif bunga yang tersebar. Iya, Seperti isian. itu, isiannya. Iya. Jadi itu yang bisa membedakan antara busana Solo Putri dan Jogja Putri. Kita mah nggak bisa kayak Iya, gitu. iya, iya. Nah, makanya Bisa membutuhkan orang-orang yang expert Expert, di bidangnya. yang paham. Iya. Gitu. Makanya tadi kalau misalnya mau pernikahan adat Jawa yang lengkap sesuai pakem, Gak dinyinyirin orang isalah Iya. nih ya, itu percayakan pada Harus- expertnya. bookingnya harus vendor-vendor yang expert. Karena nggak mungkin ya Mas Ipin kita mencampur adukkan asal ada, itu nggak mungkin. Dimarahin Oke. nanti. Betul, Dimarahin. dimarahin dong. Sama gurunya. Iya dong, dimarahin sama pusat gurunya. dong nanti. Iya, itulah kenapa kita belajar di pusat ya. Langsung Mas ke Ipin. langsung ke pusat. Iya. Habis ini langsung berangkat katanya ya. Besok. Besok langsung berangkat untuk berguru langsung. Nah, terakhir nih mungkin Kak Yunita. Sekarang kan lagi musim ini Kak Sulis, saya pengen nih bajunya Jawa tapi saya pakai hijab. Nah, gimana nih Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut ini? itulah tadi disebutkan Solo Putri Mm-mm. berhijab. Oke. Nah, kebetulan sudah, ini bukan yang paes terus ditutup kain ya Mas Ipin. Bukan, Oke. seperti itu. Ah, Tapi memang ya aplikasi hijab gitu. Oke. Solo Putri hijab itu sudah diperbolehkan. Maksudnya salah satu bentuk modifikasi yang sudah diperbolehkan dari pusat. Tapi bukan yang paes, sanggul terus ditutup kain, bukan ya, memang yang berhijab. bener-bener hijab. Oke, Kak Jadi Sulis. memang kalau membicarakan pakem ini luas sekali ya Mas Ipin ya. Maksudnya itu juga suatu pembahasan yang dari kemarin-kemarin menjadi hot topic kan. Hot topic selalu. Betul, hot topic. makanya kita mengundang kalian berdua tuh aku pengen supaya edukasi juga sih Betul. ke para penonton kita ya kan. Gimana sih? Sekarang kan banyak tuh orang Gen-Z yang ya aku pengen, padahal dia tidak paham Mm-mm. apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Belum lagi intrik di dalamnya ya, kita kan Iya. masih tahu. Pun misalkan kalian berdua dalam satu vendor, itu ada yang pakemnya seperti ini dan ada yang Betul, seperti itu. Itu ada betul. nggak sih sebenarnya? Betul. Jadi begini, kadang makanya kita ngomong pakem ini pembahasan yang rumit. Jajan. Rumit. Karena kadang dari masing-masing pelakunya, vendornya itu bisa beda pemahaman. Betul. Bisa jadi karena kita ini sudah jauh dari tembok keraton nih Mas Ipin. Betul. Sudah jauh dari pusatnya, makanya semakin keluar, semakin jauh, maka informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang diterima bisa jadi bercampur aduk. Betul. Sama kayak gosip ya. Nah. betul. Semakin kesana ya ditambahin Semakin kesana bagus. oh, Iya, dikurangin. iya, Iya. iya, betul, Betul betul. sekali. betul. Nah, Oke. itulah kenapa kadang pemahaman atau keyakinan masing-masing orang meskipun sama-sama Macam-macam. vendor wedding Jawa itu bisa beda-beda. Seperti itu. Dan menurut saya jangan yang kamu salah nih, kamu salah. Oke. Enggak gitu. Enggak. Lebih baik kita ngobrol, sharing mana yang benar, kita ambil yang benar. Gitu. Oke. Tapi pasti ada ya, maksudnya kalian kan udah Beda pendapat. wedding nih banyak banget. Ketemu orang yang seperti itu, apalagi kalau misalkan orangnya yang ngomong tuh lebih tua. Nah, kalian Ya. kayak gimana biasanya? Sesimpel panggih ya Mas Ipin. Panggih Ini cuma itu panggih ya, iya. cuma panggih nih. kadang beda daerah, meskipun sama-sama di Malang ini, beda daerah bisa beda kebiasaan. Nah, bukan berarti salah. Ya memang kepercayaannya. Kepercayaan. aja yang Contohnya kayak beda. gimana?
Contohnya misalkan dalam rangkaian upacara pelangi itu kita bicara mengenai, kalau saya ngomongin gending banyak orang yang nggak paham ya gendingnya, pengiringnya. Tapi ada beberapa daerah misalkan kembar mayang, kita bicara kembar mayang itu memang sesungguhnya menjadi penanda bahwasanya yang menikah ini statusnya itu masih gadis. dan berjaka. Oh. Pasti kembar mayang ada 4. Ada beberapa daerah itu yang kembar mayangnya hanya 2. Kemudian ditambahkan dengan yang namanya cengkir meraati, seperti itu, kelapa. Itu yang berkembang di daerah Malang Selatan. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di Malang Kota ya, kita bicara Malang Kota dan beberapa daerah yang lain, itu kembar mayang ada 4. Bicara lebih jauh lagi, Surabaya misalkan, bentuk kembar mayang itu juga berbeda. Gitu. Selain itu, kenapa kok harus selalu ada kembar mayang? Karena kembar mayang ini adalah sebagai simbol tolak balak. Menolak balak dengan hal-hal yang kurang baik, makanya selalu disisipkan bersama dengan kedua pengantin. Seperti itu. Bukan sebagai tanda aja ya, Kak? Bukan sebagai tanda, kebiasaan yang berbeda. Misalkan cara untuk menukar kembar mayang. Di Malang ada prosesi penukaran kembar mayang. Tapi kalau kita bicara di keraton sendiri, tidak ada. Kembar mayang, karena memang kembar mayang hanya sebatas sebagai simbol tolak balak dan penanda status, maka kembar mayang tidak diupacarakan. Kalau di sini kan harus ditukar dulu, kemudian menunggu pengantin, baru nanti dilempar. ada yang dilempar, ada yang ditaruh di pelaminan sekarang ya. Kalau di hotel nggak mungkin ya dilempar ke atap hotel kan. Sekarang di hotel banyak kan memang langsung ditaruh ya. Betul. Di depan panggung. Memang pemahaman-pemahaman seperti itu tidak salah, juga baik, juga benar selama tujuannya adalah baik. Betul. Selama tujuannya adalah baik. Kira Jadi itu ada bukan- yang cekcok dulu. Enggak, ini aku bener kayak gitu. Iya, Apalagi ada. ada. Maksudnya ada. Ada. Karena ya itu tadi beda pemahaman kan. Beliaunya pemahamannya seperti itu dan kita pemahamannya seperti ini. Maksudnya ilmu yang kita dapat seperti ini. Ternyata beda dengan pemahamannya tetua di situ. Kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, ya dibicarakan baik-baik. Ya wes ikut yang mana. Tapi ya ada yang kekeh gitu ya, Kak ya. salah kamu. Salah gitu. Kita ikutin aja jadi. Ya, intinya saya, Mbak Ayu dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang pernikahan adat Jawa, yang mostly memang kami expert di dalam itu. Pelestari budaya. Sebagai pelestari budaya itu memang kami ditugaskan untuk menjadi sebuah penjaga tradisi adat istiadat yang sudah ada. Maka kami harus bisa menyampaikan komunikasi secara baik dengan calon klien, dengan keluarga, bagaimana bisa melaksanakan rangkaian upacara adat yang benar ketika sebuah pernikahan itu ingin mengusung konsep adat Jawa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Mbak Ayu dan saya juga bisa melayani adat istiadat yang lain. Betul. Promosi dikit boleh nggak? Boleh. Buat calon pengantin mana aja bisanya ya Mas Ipin, yuk bisanya Coba, mana aja nih? Mbak Ayu ada busana Minang ada kan? Ada. Saya juga MC Minang Ada. juga bisa. Palembang Bisa. Jawa Barat Ada. apalagi ada ya? Ada. Pakai gaun internasional, acaranya Bisa. mulai dari wedding cake Bisa. sampai wedding toast dan lain sebagainya. Bisa. Ada Saya satu juga yang saya belum ini. kayaknya, yang Apa? satu yang Madura kayaknya nggak sulis. Bisa kan? bisa. Bisa. Kasih Ada. waktu seminggu ya kan? Kasih waktu seminggu. Ada yang dinamakan kalau di Jawa ya ada prosesi panggih atau pengumuman. Kalau kita ngomongin Madura ada yang namanya putar lengser. Iya, Tahu betul nggak? kayak Nggak tahu. Jadi pengantin perempuan akan duduk di sebuah apa itu namanya dulang yang besar gitu ya, dan mempelai pria nanti bertugas untuk memutar Terus? posisi pengantin perempuan sampai Oke. berhadapan-hadapan. Oke, nggak usah jauh-jauh ke Jatim Park, nggak sulis. Apa? Naik itu, Wah, jadi- naik dulang. Nah, makanya Oke, kalau saya pengen ngobrolin dengan Kak Sulis nih, bagaimana dengan venue di Atria Hotel Malang untuk mendukung pernikahan Jawa nih? Gimana nih Kak Sulis? Apakah kita Hotel Atria itu juga mumpuni untuk pernikahan model Jawa ini, mulai dari rangkaian yang butuh 1 hari, 2 hari? Gimana nih Kak Sulis nih? Kebetulan kita udah kerja sama bareng sama kedua ahli ini udah banyak banget. Mulai siraman kita juga bisa. Kita punya area pool yang cukup besar. Di situ ada, apalagi kan kita baru selesai renov ya Mas Epo. Ton warna kita sekarang coklat, yang mana pasti pernikahan adat Jawa kan banyakannya ya coklat, Betul. full, Oke, kayak gitu. sesuai ya Kak Sulis ya? Sesuai. Bukan hanya untuk bangunan aja Mas Eto, pun kayak misalkan butuh dulangan. Kadang-kadang kan kita bikinin juga dulangannya. Oke. Cantik loh dulangan kita.
kita, ya kan? Masih Pin nih yang sering. Iya, Oke. betul. Gitu. Tapi sebenarnya support ya Kak untuk Atria untuk pernikahan Jawa ini Iya secara dong. teknis untuk Secara teknis, step-stepnya tadi. step by stepnya di Atria sudah lengkap, mumpuni, dan sangat membantu klien juga vendor itu juga menjadi terbantu di Atria. Oke. Loadingnya gampang, Betul. acaranya Ada. juga bisa dikemas dengan sangat-sangat fleksibel terkait dengan waktu dan penataan dan lain Betul. sebagainya. Makasih Mas Ipin dijelaskan karena kita satu hari satu acara aja. Jadi nggak mungkin acaranya kakak pagi nanti sore ada acara lagi, nggak mungkin gitu. Tapi Jadi ini aman. sih yang sebagai highlight, aku kan vendor MUA yang datangnya pagi-pagi, Pagi-pagi. dini Hmm, hari. Atria itu salah satu hotel yang helpful banget. Oke. Jadi nggak pernah sekalipun kita datang jam 1, jam 12 malam atau jam 1, jam 2 malam itu kosong, nggak ada orang. Nggak pernah. Akan selalu ada yang bantuin. Nggak bisa naik sendiri Iya. Mbak, gitu nggak ya Mbak? Iya, Kita ya. silakan dorong sendiri lah trolinya. Pasti ada yang Enggak. bantuin ya. Atria ini salah satu hotel yang helpful banget. Jadi, Terima kasih Mbak Yunita, itu bayarannya Oke. kita aja. bintangnya nggak cukup 5 Mas Ipin. Berapa nih Tujuh, bintangnya? kan? 7. Nah, Tujuh. Soalnya kita sering bikin pusing dengan Wow. pelayanan kita yang spektakuler. Oh, semakin spektakuler pengalaman yang luar biasa diberikan oleh Atria Iya. untuk semua klien yang ingin melaksanakan pernikahan di sini. Menarik sekali. Pokoknya lengkap nih hari ini kita ngobrolin tentang ada Jawa, makeup, baju, batik, yang mana susunannya malah kita sebenarnya sebagai Gen Z juga belum paham. Hari ini mudah-mudahan kita terpahamkan bersama dengan istilah-istilah yang digunakan. Selain itu jangan lupa kalau kita mau wedding atau paket yang selain wedding, mungkin siraman tadi ya, Bisa, atau kita siraman. Misalnya nanti Mas Ipin bantuin juga ya. Oh pasti Iya. dong, pasti. Cincai ya. Cincai lah, Cincai. apalagi dengan Ayunita. Percayakan pilihan pernikahan adat kalian bersama dengan Kami. Ayunita and Dear Bride bersama Oke. dengan Atria juga saya Iya, juga jangan lupa ya. lupa. Begitu. Intinya teman-teman vendor, teman-teman bukan vendor ya, tapi teman-teman klien, semua klien yang masih bingung nih terkait dengan adat Jawa itu gimana, pernikahannya aja akan gimana, konsultasikan ke kami. Kami adalah orang-orang yang expert di bidang itu dan insya Allah kami tidak akan salah untuk mengarahkan. Betul. Seperti Oke. itu. Intinya teman-teman semuanya ya, kalau sama Ayunita, Dear Bride tinggal duduk manis, menikmati apa yang ada, ingin dirias model apa, adat Oke. apa, tinggal duduk manis, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot menjelaskan, pasti Mau udah banyak yang- portofolionya. Asik. Ya. Betul sekali. Mau yang pakem boleh Mas Ipin. boleh. Kalau pengen yang pakem sesuai adat, maksudnya riasannya sesuai pakemnya boleh. Mau yang Jawanya sudah modernisasi juga boleh. Bisa. Bisa. Apalagi punya om tante, tapi omku nanti percayanya kayak gini Mbak Ayu, tanteku kayak gini bisa ya, bisa diakomodir Aduh, juga ya. Ayunita ini pawang Biasanya- om tante Iya, semuanya, benar. pawang. Iya, Pegang sebenarnya semuanya ya Kak Ipin ini ya. ya apa namanya? Rewel itu, klien yang rewel itu mungkin karena belum trust ya. Yes, Betul. Belum Tapi- kenal. Betul, tapi insya Allah kita bisa Menengahi. menghandle itu karena pengalaman yang bertahun-tahun ya Mas Betul. Ipin. Betul. Pengalaman yang bertahun-tahun juga mungkin bisa untuk meyakinkan Bude, Pak De, Nah, Tante, om Om. tante. Kalau di Tetangga rumah ya makin juga kadang-kadang Iya ya. dong, tetangga. pasti. yang di rumah biasanya ngintip komen aja itu gak sulit ya. Iya. Makanya kadang- di hotel aja nggak di ada yang hotel aja. ngintip. Makanya kadang-kadang kalau make up Oke. itu om tante jangan make up di kamar. Makanya itu kita siapkan ruangan tersendiri untuk khusus Oke, om tante. untuk menghindari Betul tadi sekali. ya. Betul, sebetulnya itu sih. Oke, salah satunya. Salah Oke. satu hal yang tersirat sih sebenarnya. Oke, mungkin kita sudah mulai masuk ke sesi terakhir nih. Saya pengen satu aja mungkin Kak Ipin bahasa Jawa nih yang mungkin bisa jadi kenang-kenangan buat Sobat Atria yang ada live di sini mungkin, atau doa atau ucapan tentang perjalanan Jawa, pernikahan Jawa ini Kak Ipin mungkin. Jadi kalau ngomongin tentang doa, harapan dan lain sebagainya, saya hanya ingin berpesan satu saja untuk siapapun, baik teman-teman yang ada di Atria Management Group, kemudian juga seluruh penonton dan calon-calon klien yang menyaksikan ini. Satu pesan yang ingin saya sampaikan itu, ini di luar pernikahan ya, di luar konteks pernikahan, tapi dalam kehidupan kita semuanya, kehidupan luas itu, wong sabar, rezeki ini jembar. Amin ya Allah. Ngalap urip luwih berkah. Seperti itu. Intinya apapun itu, baik menuju ke pernikahan ataupun pekerjaan apapun, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar. Ketika kita menjadi pribadi yang sabar,
pasti rezeki kita akan datang dengan sendirinya. Oke, Amin. amin. Itu quotes of the day kita Wah. sih. Oke, Iya. langsung kita tag nanti. ya. Masih ingat nggak apa tadi? Apa ini, Kak? Wong Wong sabar, sabar, rezekine rezekine jembar. Jembar. Oke, kalau dari Kak Ayunita nih, terakhir nih apa yang mau disampaikan tentang ya boleh secara umum atau secara pernikahan Jawa? Apa ya Mas Ipin? lebih ke pernikahan Jawa Iya. deh. Kalau saya kan nggak Boleh. umum gitu Atau ya. pakemnya seperti Pasti. apa, boleh. Ya, jadi untuk pengantin-pengantin di luar sana, kalau ingin acara pengantin ada Jawa lengkap, jangan lupa untuk memilih vendor yang terpercaya. Gitu aja. Oke, Iya. tentunya yang di depan kami berdua adalah Oh. sangat-sangat terpercaya nih, ada Kak Ipin sama Kak Yunita. Terakhir nih Kak Sulis nih, Oke. apakah Hotel Atria ini yang sudah baru dengan konsep Jawanya ini sangat welcome untuk berbagai jenis wedding? Apakah hanya untuk Jawa nih Kak Sulis? Oh tentunya enggak, kita tidak hanya Jawa, pernah menghandle Minang juga, Palembang juga, Banjar pun juga Oke. sering kayak gitu. Kalau setelah renovasi kita pastinya lebih general ya Mas Eto Oke. ya, terlihat dari tone warna pun tidak meninggalkan aksen-aksen Jawa. Contoh di mana-mana kita ada motif batik. Iya. Ya kan, dari Oke. mana-mana kita ada motif batik. Kalau pesan dari buat teman-teman yang pengen melaksanakan pernikahan sih, kalau saya lebih seneng itu melihat adat ya. Oke. Dekor adat itu pasti masuk ruang langsung wah gitu. Oke. Manglingi Yang nggak pertama. sih? Betul, lebih terkesan hangat ya. Heeh. Terus kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa Betul. lagi? Gitu Betul. sih. Oke, terima kasih Kak Ipin sore ini udah mengganggu waktunya, Kak Sama-sama. Yunita, kemudian Ini Kak episode Sulis. pertama udah berat banget ya. Nah, makanya. Iya. Perdana dan cukup Episode berbobot perdana sekali. sangat berat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pula waktunya. Terima kasih juga kami sudah diundang dalam Oke. podcast Perdana ini ya. Kita merasa terharu. Betul. Terharu dan terhormat. loh. Iya, terharu dan Kamu ya, terhormat. Kak, ya. Oh, Pasti pasti. nanti ada sesi-sesi yang lain nih. Ditunggu Iya. sesi yang lain karena pembahasan terkait dengan adat Jawa itu sangat banyak. Oh. Iya, Oke. tidak bisa kalau misalnya hanya satu episode ya. Oh, tidak bisa. Oke. Ada part 2, 3, 4, 5. Baik, jadi jangan kemana-mana, kita siapin sesi selanjutnya. Hari ini masih sesi pertama, masih ada part 2, 3, 4. Masih nanti mungkin tentunya kita akan undang lagi dengan Kak Yunita sama Kak Ipin. Ya Kak Sulis ya? Oke, thank you untuk hari ini. Selamat sore Sobat Atria. Terima kasih.